Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 18 November 2025 hadir menjumpai Anda. Ada sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Fahada Indi selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam program Kabar Merah Putih pemirsa, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi atensi khusus terhadap kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus perundungan di sekolah juga menjadi atensi khusus dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Adanya kasus bullying di lingkungan pendidikan cukup memprihatinkan. Seperti yang terjadi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Tangerang Selatan berinisial MH, 13 tahun. Ia diduga mengalami perundungan oleh teman sebangku dan terluka di mata. Kondisi korban menurun hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo pun merespon kasus dugaan bullying tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus itu harus diatasi secara serius menyusul insiden tersebut. Menurutnya, kasus-kasus perundungan di lingkungan pendidikan harus diatasi. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke, terima kasih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti juga menanggapi kasus dugaan bullying yang terjadi di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Ia menyatakan saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dan masih menunggu informasi lengkap kejadian tersebut dari pihak kepolisian yang saat ini menangani perkaranya. Meski demikian, Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Di antaranya, penerbitan Permendasmen baru untuk memperbaiki aturan sebelumnya, serta membentuk tim penanganan kekerasan di sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Tim tersebut nantinya akan melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat untuk menghadapi dan mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permendikdasmen permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid, dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi belum ada laporannya Pak yang meninggal ini Pak? Saya belum dapat laporannya karena sekarang kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami belum dapat laporan secara lengkap kasus yang ada di Kota Tangerang Selatan. Mendikdasmen juga menegaskan target utama pemerintah adalah memastikan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Chaudhry di Istana Negara pada Senin sore kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Pakistan mengajak Indonesia untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Dubes Pakistan Zahid Hafiz Chaudhry menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Zahid menyebutkan kesadaran untuk memperkuat hubungan kedua negara terus berkembang, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan hingga sains dan teknologi. Ia juga menyoroti kerjasama Indonesia-Pakistan di berbagai forum internasional seperti Sidang Umum PBB dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kedua pihak pemirsa juga membahas penguatan perdagangan, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Pakistan and Indonesia enjoy very cordial, friendly, brotherly relations. And we want to further strengthen these ties in all areas of our interest. We want to further strengthen our economic and trade linkages. We want to further strengthen our defense cooperation. We want to further strengthen human resource development cooperation.
education sector, health sector, and we look forward to working with the Indonesian side to take our relationship to a next level. And in President His Excellency Prabowo, we have found someone who is looking forward to expanding our relations between two brotherly countries. DPR RI hari ini mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. Revisi KUHP resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam sidang paripurna DPR pada hari ini. Pengesahan ini pemirsa telah melalui proses pembahasan yang panjang selama hampir 2 tahun. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Undang-Undang KUHP disusun melalui proses yang panjang, terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Menurutnya, pengesahan pada masa sidang hari ini dianggap penting, terutama untuk menyempurnakan reformasi di bidang hukum acara pidana yang sudah berusia 44 tahun. Undang-Undang KUHP dianggap sebagai pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP baru ini rencananya mulai berlaku 2 Januari 2026 mendatang. Sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Dan untuk memperbarui kabar tentang pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu, pemirsa, yang disahkan pada hari ini, kita akan bergabung bersama dengan reporter TV One Hafsah Syafira dari gedung DPR RI. Hafsah, silahkan. Ya, selamat sore Fahda ini dan juga pemirsa. Hari ini secara sah DPR RI resmi mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang tadi diselenggarakan pada rapat paripurna yang mana dimulai sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kalau dari pantauan kami tadi dalam rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI yakni Puan Maharani yang kemudian memberikan mengesahkan RKUHP ini menjadi undang-undang dengan persetujuan fraksi-fraksi. Tadi kami melihat juga sejumlah fraksi ini mengatakan pendapatnya secara tertulis begitu, dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian juga Golkar, Gerindra hingga Demokrat. Kalau kita melihat bahwa memang dari segenap masyarakat ini menilai bahwa RKUHP segera diperbarui karena sudah 44 tahun bergulir di Indonesia, dan memang kalau kita melihat dari rapat paripurna ini dari Puan Maharani mengatakan bahwa laporan yang tadi sudah dijelaskan langsung oleh Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 sudah dijelaskan secara jelas. Adapun kita melihat sebanyak 14 substansi setidaknya yang menjadi kerangka pembaruan hukum acara pidana. Ini diantaranya terkait penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Kemudian juga ada penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai dengan KUHP yang baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif dan juga restitutif. Kemudian juga adanya penguatan hak kepada tersangka, terdakwa, korban dan juga saksi, serta pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative of justice yang mana sebagai alternatif dari penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kemudian juga tadi kalau kami melihat dari Habibur Rahman sempat mengatakan begitu kepada pihak media bahwa sebanyak 99,9% isi dari RKUHP ini merupakan masukan dari masyarakat sipil yang mana ini mengedepankan penguatan advokat dan juga mengontrol kepolisian untuk tidak bertindak semena-mena kepada terdakwa begitu. Dan juga kalau kami melihat bahwa memang selain daripada adanya paripurna ataupun pengesahan dari KUHP hari ini juga akan adanya rapat kerja begitu dari Komisi 8 dengan Kementerian Haji dan Umroh. Nanti kita melihat bagaimana kemudian hasil dari pertemuan dari Komisi 8 dan juga Kementerian Haji dan Umroh. Demikian Fahda. Hafsah Syafira mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Anda kembali di Kabar Merah Putih pemirsa, hari kelima pasca bencana longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, pencarian korban terus dilanjutkan.
Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan sebanyak 13 orang, sementara 10 korban masih dalam pencarian tim SAR. Pencarian korban masih terfokus di 4 worksite, yaitu worksite A1 dan A2 yang berada di Dusun Cibuyut, serta worksite B1, B2 di Dusun Tarukahan. Dalam pencarian di hari kelima ini, pemirsa, tim SAR akan menggunakan 5 metode dalam proses pencarian para korban. Sementara itu pemirsa, di Banjarnegara, tebing setinggi 100 meter tepatnya di Dusun Situkung di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor dan menimpa pemukiman warga. Akibatnya sebanyak 30 rumah tertimbun longsor dan 27 orang dinyatakan hilang. Longsor juga menyebabkan 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 10 warga mengalami luka-luka. 194 rumah terdampak tanah longsor dan memaksa sebanyak 671 warga untuk mengungsi. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni di Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan di Kecamatan Pandanarum. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau untuk tetap waspada dan mendekat ke lokasi bencana. Pemirsa, informasi terkini dari bencana longsor yang ada di Banjarnegara dan juga Cilacap, Jawa Tengah akan disampaikan oleh 2 rekan kami, Ian Sutriana di Cilacap serta Budi Zulkifli di Banjarnegara. Pertama kita akan menuju ke Cilacap bersama dengan rekan Ian Sutriana. Bagaimana kondisi bencana terkini di Cilacap, Ian? Ya, pemirsa TV One yang ada bahwa update pada hari ini jumlah korban yang masih dalam pencarian itu ada sejumlah 7 orang atau 7 korban yang diduga masih tertimbun oleh material longsor. Hingga pukul 14.50 ini, tim SAR yang memulai evakuasi atau mulai proses pencarian pada tadi pagi hingga saat ini masih belum bisa menemukan jenazah atau korban yang masih tertimbun oleh material longsor. Dan informasi yang saya dapat bahwa memang tim SAR ini terfokus di 3 titik, yaitu ada titik B1 dan B2 yang memang titik ini ada di Dusun Tarukahan. Dan untuk 1 titik yang informasi yang saya dapat bahwa ada 1 korban yang belum ditemukan bahwa ada di titik A1 yang ada di Dusun Cibuyut. Dan untuk sektor B ini ada kemungkinan memang mereka tuh masih tertimbun oleh material longsor dan terbawa agak jauh dari titik rumahnya. Karena memang beberapa hari lalu atau kemarin tim SAR pun sempat menemukan body part yang memang langsung dibawa ke rumah sakit, begitu. Dan informasi yang saya dapat bahwa pada hari ini tadi sekitar pukul jam 12 bahwa Menteri PUPR telah meninjau ke lokasi untuk memastikan bahwa proses pencarian menggunakan ekskavator berlangsung dengan baik dan ini akan membantu atau mempercepat pencarian korban-korban longsor yang masih belum ketemu, begitu. Baik, tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 7 orang di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian bagaimana kondisi terkini terkait dengan bencana di Banjarnegara? Kita tanyakan kepada Budi Zulkifli. Budi, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, kondisi terbaru dari bencana tanah longsor yang melanda kawasan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Sejauh ini update data yang terbaru yang bisa kami sampaikan adalah bahwa
ada 26 orang yang masih berstatus hilang dan dalam pencarian. Sebelumnya dilaporkan ada 27 orang, namun dari informasi yang kami terima di Posko Basarnas menyebutkan bahwa 1 orang sudah berhasil ditemukan dan tidak meninggal dunia begitu, karena yang bersangkutan pada saat musibah terjadi melakukan evakuasi secara mandiri dan belakangan baru diketahui keberadaannya. Jadi untuk sementara data mengenai jumlah korban jiwa yang meninggal dunia sebanyak 2 orang, di mana 1 korban meninggal dunia di TKP saat musibah longsor terjadi, sementara yang satunya meninggal dunia setelah sempat dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Jadi total korban meninggal dunia 2 orang dan 26 orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Sementara itu untuk jumlah kerusakan rumah dari data yang dirilis BNPB menyebutkan bahwa ada 48 rumah yang terdampak akibat bencana longsor yang menerjang wilayah Banjarnegara ini. Sementara itu ada 917 warga yang bermukim di area longsoran sudah dievakuasi ke sejumlah lokasi pengungsian demi keamanan mereka, karena saat ini dari pantauan tim SAR di lapangan memang masih ada pergerakan tanah yang dianggap membahayakan dan bisa menimbulkan potensi longsor terjadi kembali. Tim SAR gabungan menyebutkan bahwa saat ini upaya pencarian masih dilakukan dalam skala yang sangat terbatas, dibagi dalam 3 sektor, yaitu sektor A, B, dan C, di mana yang paling difokuskan adalah upaya penanganan pada sektor B, di mana di puncak longsoran tersebut ada terbentuk kawah, di mana terdapat genangan air dengan debit yang cukup banyak, sehingga tim SAR sedang mengupayakan untuk membuat semacam sodetan begitu untuk membuang air yang tertampuk dalam kawah yang terbentuk akibat longsoran yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Ini dimaksudkan agar tidak ada genangan air dalam jumlah yang besar di puncak dan dikhawatirkan itu bisa membahayakan keselamatan tim SAR yang sedang melakukan upaya pencarian di bagian bawahnya. Sementara begitu yang bisa kami kabarkan dari Banjarnegara. Kita kembali ke Jakarta. Baik, pencarian korban ini juga masih dilakukan di wilayah Banjarnegara. Terima kasih laporannya rekan Budi, dan sebelumnya juga ada rekan Ian dari Cilacap, Jawa Tengah. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Polri menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Kapolri Jenderal Listio Sigit telah memerintahkan pembentukan tim Pokja untuk kajian cepat terkait putusan MK tersebut. Polri mengapresiasi dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan untuk membentuk tim Pokja untuk kajian cepat terkait putusan MK tersebut. Tim Pokja dibentuk agar tidak terjadi multitafsir ke depannya dan bekerja secara intensif. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, juga mengungkap data anggota polisi yang menduduki jabatan sipil sebanyak 300 orang di dalam struktural manajerial. Tentunya Polri akan mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan mempelajari putusan MK tersebut. Tadi pagi, alhamdulillah Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapat arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya yang disebut sekitar 4.132 kalau nggak salah, itu terdiri dari ada staf, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian lembaga terkait. Jadi bukan kok 4.132 itu adalah semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial yang mempengaruhi meritokrasi, bukan. Sebelumnya, Hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan
melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil kecuali mundur atau pensiun. Putusan ini tertuang dalam putusan nomor 114 /PUU-23/2025. Putusan tersebut secara efektif menghapus celah hukum dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selama ini, pasal tersebut kerap menjadi pembenaran bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan di luar struktur organisasi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Dari Jakarta, Putri Lestari, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Viral di sosial media, harimau di Taman Marga Satwa Ragunan dibilang kurus. Isu liar yang bermula dari unggahan media sosial memperlihatkan tubuh harimau Sumatera yang tampak kurang berisi. Dari unggahan media sosial, harimau Sumatera yang tampak kurang berisi di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta menjadi perhatian publik. Namun tuduhan tersebut telah dibantah pihak Ragunan dan menegaskan kondisi binatang yang ada dalam keadaan normal dan sesuai standar kesejahteraan satwa. Atas isu ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi tanggapan. Harimau tersebut adalah harimau milik Pramono Anung pribadi. Untuk makanan harimau tersebut selama ini ditanggung oleh Pramono Anung. Itu harimau kebetulan punya saya pribadi. Jadi sekali lagi, itu harimau punya saya pribadi. Selama ini untuk makan juga saya yang ikut ini. Maka dalam minggu ini saya akan ke sana. Mungkin harimaunya kangen sama saya. Tapi idealnya seperti itu atau gimana? Atau harusnya emang berat badannya nambah? Ya saya belum lihat, nanti kalau saya komentari. Tapi yang beredar kemarin banyak yang kemudian mohon maaf, itu sebenarnya tidak di Ragunan. Ya, ada yang di Ragunan, tapi ada yang tidak di Ragunan. Sekarang kan gampang sekali kemudian di videonya. Tapi dalam minggu ini saya akan pasti ke sana. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan SK untuk 4.000 lebih pegawai P3K tahap 2 dan pegawai P3K paruh waktu. Gubernur berpesan kepada seluruh pegawai untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Di hadapan ribuan pegawai P3K tahap 2 dan pegawai P3 paruh waktu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan kepada seluruh pegawai untuk mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Andi Sudirman mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk memperhatikan integritas, kedisiplinan dan akuntabilitas sebagai landasan bekerja dan juga salah satu pemenuhan tanggung jawab pegawai kepada negara dan masyarakat. Pemerintah Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan produktivitas kerja dan percepatan pelayanan publik dengan dilantiknya 4.000 lebih pegawai P3K dan pegawai P3K paruh waktu. Pertama, bagaimana membaca dulu tentang aturan regulasi tentang ASN ya. Karena banyak yang memang kurang paham tentang bagaimana itu aturan ASN, terutama P3K ataupun PNS termasuk ya. Terkait regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mengikat. Yang kedua, saya juga mengimbau untuk menjaga integritas ya. Menjaga integritas, bagaimana kinerja, betul-betul berkontribusi untuk pemerintah. Dan membantu suksesnya program kerja Bapak Presiden Asta Cita ya. Mereka pengabdiannya sudah lama, ada yang 13 tahun, ada yang 20 tahun. Mereka baru mendapatkan SK sekarang, dan tentu ini ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya, dengan memberikan program-program seperti ini, harapan mereka tentu adalah bagaimana kesejahteraan ke depannya ya. Ya. Dan jika pun nanti mereka sudah berakhir pensiun, tentu berharap juga lapangan pekerjaan yang kita sama-sama, pemerintah pusat, daerah, dan provinsi untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja yang sebanyak mungkin. Pelantikan ribuan pegawai baru ini tidak hanya disambut sukacita oleh pegawai, namun juga oleh keluarga para pegawai yang ikut hadir menyaksikan upacara pelantikan yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain melantik ribuan pegawai baru, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan penghargaan kepada aparat kepolisian Polrestabes Makassar yang berhasil mengungkap kasus penculikan dan mengembalikan Bilkis bocah 4 tahun yang diculik beberapa waktu lalu.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan anggota aliansi honorer non-database BKN gagal CPNS Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Pan-RB Jakarta Selatan. Ini merupakan aksi damai jilid 2 yang mereka lakukan untuk mendesak regulasi dari pemerintah, yaitu regulasi yang mengatur pekerja honorer non-database bisa masuk ke dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Demonstran menyatakan tenaga honorer non-database mengalami diskriminasi nyata dalam pelaksanaan seleksi CASN P3K tahun 2024. Sudah ada berapa lama yang mengabdi ini, Bang? Wah, macam-macam. Ada yang 15 tahun, 10 sampai 15 tahun paling lama. Minimal 2 tahun. Belum diangkat jadi PNS? Belum sama sekali. Nggak tahu kok bisa kenapa itu. Pelit banget untuk menyebut regulasi kayak gitu. Ngeluarin susah banget itu. Harapannya seperti apa, Bang? Harapannya regulasi segera turun segera supaya kita yang honorer non-database gagal CPNS ini terakomodir semua, nggak ada honorer lagi, nggak ada yang namanya demo-demo lagi. Capek juga sebenarnya. Kalau ditanya capek apa nggak capek, cuman ya kayak gini. Karena dari pihak dari Menpannya membuat kita seperti ini. Pemirsa, Kapolri dan Menteri Perhubungan beserta jajaran mengadakan audiensi tertutup membahas persiapan malam Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho. Audiensi untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu juga membahas mengenai jalur transportasi hingga antisipasi cuaca dengan curah hujan tinggi dan kurang kondusif. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan SK untuk 4.000 lebih pegawai P3K tahap 2 dan pegawai P3K paruh waktu. Gubernur berpesan kepada seluruh pegawai untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. PT Pegadaian kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat industri emas nasional. Melalui gelaran Bullion Connect 2025, Pegadaian mengusung tema Linking Minds to Markets, Laying the Groundwork for a Connected Bullion Future. Acara yang digelar di Ballroom The Gade Tower, Jakarta Pusat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pertambangan, keuangan, dan perdagangan emas nasional. Mereka berkumpul untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, sekaligus membahas arah masa depan industri emas Indonesia. Alhamdulillah saat ini setelah diresmikan Februari kemarin Bullion Bank, kami berdua Pegadaian sama BSI tumbuh pesat untuk pengelolaan Bullion Bank ini. Tentunya kami berdua mengelola Bullion Bank ini dengan baik, dan saat ini animo masyarakat pas benar, harga emas lagi bagus, minat semakin banyak, dan kami sudah siap. Dan kami pagi ini tentunya akan selalu berkolaborasi ke depan sehingga Bullion Bank ini melakukan ekosistem yang sangat baik, dan apa yang dimiliki Indonesia mulai dari hulu bisa kita kelola hilir sehingga emas yang ada di Indonesia ini bisa selalu terjaga di dalam negeri sendiri. Tentunya tantangan di sini tadi mengkolaborasikan antara supply sama demand. Nah ini yang perlu kolaborasi yang benar-benar sinergi sehingga antara demand sama supply ini dua-duanya klop gitu. Dan tentunya teknologi juga berperan di sini untuk tantangan ke depannya. Melalui forum ini, Pegadaian juga menegaskan transformasinya menuju penyedia solusi keuangan dan investasi emas yang modern dan inklusif dengan memperkenalkan inovasi digital dalam layanan bullion. Dengan sinergi dan inovasi yang berkelanjutan, PT Pegadaian optimistis Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama dalam rantai pasok emas dunia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Masih di kabar merah putih, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana merespon pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengenai makan bergizi gratis yang tak memerlukan tenaga ahli gizi. Dadan menegaskan keberadaan tenaga yang memahami gizi adalah harga mati dan menjadi komponen krusial di setiap unit pelayanan SPPG.
acara ini dengan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ditemui di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Senin petang, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, menegaskan keberadaan tenaga yang memahami gizi adalah harga mati dan menjadi komponen krusial di setiap unit pelayanan SPBG. Desain program MBG yang tidak menetapkan standar menu nasional justru menjadi alasan utama mengapa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi wajib memiliki tenaga ahli. Meski mengakui adanya tantangan nyata di lapangan mengenai langkanya lulusan sarjana gizi, namun BGN tak tinggal diam. Dadan mengungkapkan pihaknya telah mengambil langkah solutif dengan memperluas kualifikasi tenaga yang bisa terlibat seperti sarjana gizi, sarjana teknologi pangan, sarjana kesehatan masyarakat, dan sarjana pengolahan makanan. Begini, itu bukan sikap Badan Gizi Nasional. Program ini dirancang dengan tidak menetapkan standar menu nasional. Oleh sebab itu, di setiap SPG harus ada orang yang paham tentang gizi. Nah, prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Ya, tapi kita ketahui bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas. Sementara program ini terus berjalan. Jadi ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, Badan Gizi harus mencari jalan keluar. Oleh sebab itu kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi. Contohnya kesehatan masyarakat itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Sebelumnya, beredar video di media sosial soal pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, tentang program MBG yang tak membutuhkan ahli gizi, sehingga menuai sorotan publik. Kendati begitu, Cucun sudah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya di depan Forum Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Saya sudah sampaikan di media sosial saya, bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi, bahkan pemikiran-pemikiran beliau luar biasa. Wakil Ketua DPR RI Cucun juga menyampaikan siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan program MBG. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Dapur Makanan Bergizi Gratis atau SPPG di Musi Bajo Asin, Sumatera Selatan mewajibkan seluruh karyawan berolahraga sebelum bekerja. Tujuannya agar kondisi fisik bugar sehingga bisa menyiapkan menu dengan prima. Puluhan karyawan SPPG Serasan Jaya di Kota Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan berolahraga sebelum berjibaku di dapur. Tujuannya agar bugar sehingga bisa menyiapkan makanan dengan baik. Mereka adalah warga sekitar SPBG yang dikaryakan sehingga bisa mendorong ekonomi lokal. Hanya juru masak yang didatangkan dari Jakarta. Menu di dapur ini selalu berganti setiap hari dan diproses dengan higienis. Pekerja ini rata-rata memang dari masyarakat sekitar. Kita memang mengutamakan dulu masyarakat sekitar sini. Setelah terpenuhi masyarakat di sini, baru kita ambil karyawan dari luar. Tapi tetap kita prioritaskan orang-orang yang di sekitar sini. Para pelajar menyantap makanan yang disajikan dengan semangat. Menu yang menarik menjadi daya tarik. Mereka pun menyambut positif program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespon dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja Transjakarta. Pramono menyampaikan pelaku harus ditindak dengan tegas agar tidak mencoreng image positif Transjakarta. Saya sudah memberikan teguran dan saya sudah memerintahkan kepada Dirut untuk memberikan keputusan atau setegas-tegasnya. Karena hal yang seperti itu tidak boleh terjadi di Transjakarta. Seperti kita ketahui bersama, Transjakarta ini sekarang branding name-nya lagi bagus sekali. Kemarin dengan peristiwa Sidan, kemudian 15 driver perempuan, itu membuat Transjakarta namanya baik sekali. Saya nggak mau kemudian ini tercoreng karena ada orang yang melakukan tindakan yang seperti itu, dan saya minta untuk ditegur dan ditindak setegas-tegasnya.
Pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah, para siswa SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring. Terlihat sejak pagi, siswa, guru hingga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA DKI Jakarta juga memasuki kawasan sekolah. Sementara penjagaan di bagian depan sekolah masih dijaga ketat oleh personil TNI. Setiap orang yang masuk ke lingkungan sekolah dilakukan pengecekan barang bawaan oleh para petugas yang berjaga. Hal ini dilakukan dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kabar Merah Putih sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fahda Indi pamit undur diri dan sampai jumpa.